daripada Ali dan Abu Musa di Kufah radhiyallahu anhuma. Yang disebutkan oleh Ibnu Asakir dan juga Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alam Nubala. Abu Musa sendiri ya dipuji juga oleh yang lainnya seperti Masruq ya. Rahimahullah, seorang tabi mengatakan yang menguasai masalah pengadilan di kalangan para sahabat ada 6 orang. Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ubay, Zaid dan Abu Musa radhiyallahu anhu ajma'in. Juga diriwayatkan dari Asy-Sya'bi yang mengatakan para hakim umat ini adalah Umar, Ali, Zaid dan Abu Musa radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Abu Musa selalu dilibatkan. Diriwayatkan juga dari Safwan bin Sulaim yang mengatakan tidak ada yang berani berfatwa dari masjid atau di masjid Nabi SAW semasa beliau masih hidup. Nabi masih hidup, tidak semua orang berfatwa, tanya kepada Nabi. Kecuali Umar, Ali, Mu'ad dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum ajma'in. Diriwayatkan juga dari Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan Al-Asy'ari mengutusku menemui Umar. Lalu ia berkata kepadaku, bagaimana kondisi Al-Asy'ari saat kamu tinggalkan? Aku menjawab, aku tinggalkannya dalam keadaan sedang mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh ia adalah orang yang cerdik. Janganlah kamu perdengarkan ini kepadanya. Saya pujianku ini. Umar juga amat mengetahui kedudukan Abu Musa al-Asy'ari dan amat percaya kepadanya dengan kepercayaan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diriwayatkan oleh Asy-Syu'bi, dia mengatakan Umar menulis dalam wasiatnya tidak boleh mengukuhkan seorang gubernur atau wali kota di masa kerajaan beliau lebih dari 1 tahun. Semua gubernur 1 tahun saja menjabat. Setelahnya diganti, harus ganti yang baru. Kecuali Abu Musa al-Asy'ari menjabat selama 4 tahun. Itu di masa Umar. Beliau saya sendiri. Yang lain semua walaupun sahabat 1 tahun saja. Kecuali Abu Musa ini menandakan berarti ada kedudukan tersendiri. Dan kita tahu bagaimana Umar sangat jeli sekali ya dalam memilih setiap gubernurnya. Ya, harus gubernur itu di setiap wilayahnya tidak pernah ada celah atau celaan yang sampai kepada beliau. Kalau ada celaan walaupun itu cuma isu, maka beliau copot dulu gubernurnya. Ya. Walaupun beliau konfirmasi, cross check, tapi setelah itu beliau ganti agar tidak ada masalah dengan masyarakatnya. Dan Umar mengangkat dia menjadi penguasa di kota Basra. Dan setelah Umar meninggal, Uthman pun mengangkat dia berkuasa di Kufah, di tempat dia meninggal radhiyallahu anhu. Ada juga kiprah-kiprah beliau dalam masalah jihad. Ya. Kiprah dalam masalah jihad. Di antaranya adalah perang Autas. Dan di sini dia mendapatkan doa Nabi SAW tadi. Saya ringkaskan karena ini cukup panjang. Yang jelas ada satu orang namanya Duraib bin Ashimmah. Orang ini setelah perang Hunain, dia ingin menyerang muslimin. Dan sebelumnya memang dia sudah melakukan persiapan-persiapan pasukan ya, untuk bergabung dengan pasukan Romawi. Maka Nabi SAW ingin menyerang mereka. Dikenal dengan perang Autas. Ringkas cerita, Nabi SAW menunjuk Abu Amir, pamannya Abu Musa tadi yang masuk Islam setelah dia, sebagai panglima perang. Lalu kemudian pada saat terjadi kecamuk peperangan, rupanya ada satu orang yang memanah ya ke arah Abu Musa dan ternyata itu mengenai tepat ya di kakinya atau lututnya sehingga Abu Amir tidak bisa bergerak. Lalu kemudian Abu Musa mengatakan kepada Abu Amir, siapa yang melakukan ini? Maka Abu Amir tahu siapa yang memanah, dia mengatakan itu orangnya. Maka Abu Musa tanpa banyak bicara langsung mengejar orang itu. Dan pada saat melihat Abu Musa al-Asy'ari, orang itu lari. Lalu Abu Musa mengucapkan kata-kata begini, tak kala dia lari ya, tidakkah engkau malu? Bukankah kau dari orang Arab? Maksudnya tradisi orang Arab itu malu kalau berhadapan lalu melari. Gak ada sifat pengecut, itu memalukan bagi mereka. Memalukan dirinya, memalukan keluarganya, sukunya. Maka tiba-tiba orang itu pun berhenti. Ya, kemudian duel dengan Abu Musa. Dia mengatakan lalu duel dan aku pun berhasil mengalahkannya. Membunuhnya. Kemudian aku kembali kepada Amr sambil mengatakan, wahai Abu Amir, sesungguhnya Allah telah membunuh musuhnya. Kemudian Abu Amir mengatakan, kalau begitu cabutlah anak panah ini. Maka aku pun mencabutnya. Lalu menyemburlah ya dari luka tersebut darah dan darah, ya kemudian air, ya, maksudnya ada cairan dan juga darah. Kemudian ia berkata, wahai keponakanku, pergilah menghadap Rasulullah SAW lalu sampaikan salamku untuknya serta katakan kepadanya agar memohonkan ampun untukku. Lalu Abu Amir pun pada saat itu wafat, mati syahid di medan perang dan akhirnya dia menunjuk sebelum wafat Abu Musa al-Asy'ari menjadi pemimpin perang. Setelah itu tibalah di Madinah pasukan ini dan akhirnya Abu Musa menyampaikan pesan Abu Amir dan Nabi SAW mendoakan. Setelah mendoakan Abu Amir, maka Abu Musa mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya juga.
Nah inilah sebab keluarnya doa tadi yang awal pembukaan kita sampaikan ya. Allahumma gfir li Abdullah bin Qais dzambahu. Ya Allah ampunilah semua dosanya Abdullah bin Qais. Wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima. Dan masukkan dia pada hari kiamat ke dalam tempat yang mulia atau surga. Itu tentang Autas. Tentu perang ini panjang bahasanya tapi kita jelaskan riwayat ini saja. Kemudian juga ada penaklukan Asfahan. Ini Asfahan wilayah di Persia. Pada saat Umar bin Khattab pernah mengutus pasukan untuk menguasai wilayah-wilayah di Persia, salah satunya kota Asfahan. Dan Abu Musa al-Asy'ari ditunjuk menjadi panglima perang. Waktu beliau mengepung tempat itu cukup lama, berbulan-bulan dikepung, akhirnya mereka minta perdamaian. Dan Abu Musa al-Asy'ari menerima perdamaian. Karena dalam Islam kita dianjurkan, kalau kita sedang mengepung atau berhadapan dengan musuh dan mereka minta perdamaian, kita dahulukan perdamaian. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Bukan orang mau damai lalu kita perangi, tidak bisa. Ya. Kita tawarkan Islam, jizyah, kemudian perang. Kalau perang pun mereka mau damai, maka perdamaian yang terjadi. Namun pada saat itu penduduk Asfahan mereka berkhianat, mereka hanya sekedar memakai cara saja ya untuk supaya tidak dikepung lagi. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari sudah bisa membaca dengan kecerdasannya masalah itu. Akhirnya beliau cuma mundur sejenak dari lokasi, kemudian beliau kembali lagi melihat pada saat mereka sudah mau menyusun pasukan untuk menyerang, akhirnya dikuasai atau diserang kembali Abu Musa dan berhasil melakukan Asfahan pada saat itu. Walaupun Ibnu Katsir mengatakan penaklukan Asfahan takluk di tangan Abdullah bin Utban, Abdullah bin Utban. Tapi dalam buku ini disebutkan Abu Musa al-Asy'ari yang menguasainya. Kemudian ada perang yang terakhir yang beliau terlibat adalah perang Tustur namanya. Nah ini juga termasuk perang terakhir yang terjadi di wilayah Persia ya. Waktu itu ada satu pimpinan mereka namanya Hurmuzan. Orang ini menarik pasukannya sampai terpukul mundur ke wilayah namanya Tustur. Ya. Benteng ini sangat kuat. Untuk sampai ke sana mereka harus melalui sungai. Ya. Kemudian juga bentengnya sangat tinggi, dilemuri dengan minyak yang sangat banyak. Dari atas mereka selalu melempari cairan-cairan panas kepada orang yang berusaha untuk naik ke benteng tersebut. Ringkas cerita ini benteng yang sangat sulit untuk ditembus pada saat itu. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, ini pimpinan Abu Musa al-Asy'ari, beliau tetap mengepungnya dan mengandalkan seorang sahabat Nabi yang lain namanya Al-Bara' ibn Malik. Ini Al-Bara' ibn Malik ini luar biasa orangnya. Beliau orang yang sangat kuat. Ya, pada saat itu berhasil membunuh 100 orang yang duel dengan beliau. Duel berdua saja, 100 orang. Itu selain yang lain yang terbunuh di tangan beliau. Dan dia terkenal dengan orang yang mustajab doa. Maka pada saat benteng itu agak sulit untuk dibendung atau ditembus, maka orang-orang berkata kepada Al-Bara' ibn Malik, coba kau kan mustajab doa. Berdoalah kepada Allah agar Allah taklukkan kota ini buat kita. Dan akhirnya Hurmuzan bisa ditawan. Gitu kan. Ini panglima perangnya, kalau tertawan selesai. Pasukan Persia tidak akan terbentuk lagi. Maka dia pun berdoa, tapi doanya dia mengatakan, ya Allah, ya kalahkanlah mereka untuk kami dan karuniakan aku mati syahid. Dan akhirnya betul Bara' radhiyallahu anhu mati syahid di tempat tersebut dan Allah berikan kemenangan pada saat itu. Dan Abu Musa al-Asy'ari pada saat masuk ke kota, melihat kota ini masih asing bagi beliau. Dan beliau melihat ada satu orang yang berlari, kemudian ditawan. Lalu orang itu mengatakan, berikan aku keamanan, aku akan tunjukkan kalian untuk lebih menguasai kota ini. Maka kata Abu Musa, baiklah. Diberikan jaminan, lalu orang itu betul memberikan petunjuk bagaimana mereka mengetahui tentang denah kota tersebut. Dan akhirnya takluk dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup dalam bahasan beliau ini ya, dalam bahasan buku yang masih kita baca ini, yaitu tentang masalah Abu Musa al-Asy'ari mengasingkan diri dan menjauhi fitnah. Nah, di masa Ali radhiyallahu anhu sempat terjadi ya, perselisihan pendapat antara beliau dengan Muawiyah. Muawiyah ini siapa? Radhiyallahu anhu ajma'in adalah sepupunya Utsman bin Affan. Dia menjadi gubernur di negeri Syam dan Muawiyah ini menjadi gubernur di negeri Syam. Beliau kalau tidak salah sempat 20 tahun jadi gubernur di negeri Syam ya. Turut dari zaman Umar sampai zaman Utsman. Nah, waktu Utsman terbunuh, beliau tidak ingin membaiat Ali karena pertimbangannya adalah minta Ali tolong tangkap dulu pembunuhnya Utsman. Selain khalifah muslimin, dia juga sepupu saya gitu. Tapi Ali bilang, nggak mungkin kalau saya tidak dibaiat dulu, nggak mungkin gitu. Bagaimana bisa saya ya, menangkap pembunuhnya? Kalau saya jadi pemerintah baru bisa. Nah, itu awal sebab perselisihan gitu kan. Dan ini sudah sering kita jelaskan di masa
kita membahas khalifah yang keempat Ali radhiyallahu anhu dan banyak sekali panjang lebar riwayatnya kalau kita ingin bahas ini ya. Tapi jelas pada saat itu ada peristiwa terjadi lalu kemudian sempat Muawiyah mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari dan mengatakan begini. Isinya, amma ba'd, Amr bin As telah berbaiat kepadaku atas apa yang aku inginkan. Aku bersumpah kepada Allah, jika engkau berbaiat kepadaku seperti yang Amr bin As lakukan, sungguh aku akan mengangkat kedua putramu, salah satunya menjadi penguasa di Kufah dan salah satu lagi di kota Basra. Pintu tidak pernah tertutup untukmu dan kebutuhanmu akan selalu dipenuhi. Aku telah menulis kepadamu dengan tulisan tanganku, maka tulis pula kepadaku jawaban dengan tulisan tanganmu. Ini kata Muawiyah kepada Abu Musa. Maka Abu Musa membalas dengan tulisan tangan, tapi isinya adalah amma ba'd. Selanjutnya, sesungguhnya engkau telah menulis kepadaku tentang perkara yang amat besar dalam umat ini. Apa yang akan aku katakan kelak kepada Rabbku bila aku menghadapnya. Apa yang engkau tawarkan ini aku tidak memerlukannya. Kemudian beliau salam mengatakan wassalamu alaik. Gitu. Artinya beliau menolak gitu ya. Maka pada saat itu Abu Burda, ini tadi yang saya katakan nama daripada anak Abu Musa, di akhir-akhir disebutkan, putra Abu Musa berkata, tak kala Muawiyah menjadi khalifah, aku datang kepadanya, dan benarlah tidak pernah tertutup pintu untukku dan tidak satupun kebutuhanku kecuali dipenuhi. Dan ini merupakan juga bagian daripada akhlak Muawiyah. Imam Az-Zahabi menutup ya tentang Abu Musa al-Asy'ari sambil mengatakan, ini tentu Imam Az-Zahabi maksudnya menutup dalam kisah setelah menyebutkan biografi Abu Musa, beliau menyebutkan bahasa ini. Beliau mengatakan Abu Musa adalah orang yang banyak berpuasa, banyak sholat malam, seorang yang Rabbani, maksudnya sangat mengenal dan patuh Tuhannya, zuhud dan taat beribadah. Ia termasuk orang yang menghimpun ilmu, amal, jihad, dan hati yang bersih. Kekuasaan tidak pernah mengubah gaya hidupnya. Nah ini perlu digarisbawahi. Kekuasaan tidak pernah mengubah gaya hidupnya. Dan ia tidak pernah tertipu oleh gemerlap dunia. Banyak orang sebelum menjadi penguasa, saleh. Begitu diberikan jabatan, kendor semuanya. Udah yang halal, yang haram jadi halal. Ya, nggak apa-apalah, nggak apa-apa, toleransi aja, dan seterusnya. Nah ini salah satu ciri Abu Musa al-Asy'ari setelah jadi pemimpin, sama sekali tidak mengubah gaya hidupnya. Haram ya haram, halal ya halal. Ya, itu ciri khasnya. Dan dikatakan di sini tiba saatnya untuk pergi, maksudnya pada saat beliau mau wafat, diriwayatkan dari Musa at-Talhi. Ia berkata, sebelum wafat, Abu Musa al-Asy'ari berijtihad dengan sekeras-kerasnya. Maksudnya selalu giat dalam beribadah. Lebih daripada sebelumnya di masa beliau tua. Ya, jadi lebih gencar lagi ibadah. Lalu ditanyakan kepada beliau. Ya, karena ada yang mengatakan, ringankanlah buat diri anda, kasihani diri anda. Sudah sangat tua, kenapa ibadahnya begini luar biasa gitu. Kata beliau, sesungguhnya bila kuda telah dilepas, lalu mendekati akhir tujuan, maka supaya dia sampai tujuan dan menang, harus memicu ya seluruh tenaga yang ada, segenap tenaga. Sementara yang tersisa dari ajalku sangat sedikit. Lalu kemudian beliau wafat di atas keimanan tersebut. Jadi ini yang ditulis oleh penulis, yang kita sudah bacakan teman-teman sekalian. Namun yang sudah pernah ikut serial Sahabat tahu tentunya ya, kalau tema pengajian kita seperti hari Rabu misalnya, itu biasanya kita cuma membahas satu tema. Misalnya kita bahas tentang ikhlas, ikhlas saja. Ya. Kita bahas tentang taubat, taubat saja. Kalau ini berbeda. Kalau sudah pernah ikut atau mengikuti juga melalui media kami, pasti berbeda. Bahasan tentang biografi sahabat ini ada 3 poin yang kita bahas. Pertama tentang biografi beliau seperti yang baru kita lakukan. Ini baru tahap yang pertama. Yang kedua kita akan bahas tentang masalah manaqib, keutamaan beliau. Tapi poin-poin garis besar saja. Nah yang ketiga ini yang jadi inti sebenarnya, yaitu pelajaran yang bisa kita ambil. Nah sekarang kita akan masuk ke tahapan kedua. Tarik nafas dulu. Hampir 1 jam antum dengarkan itu. Masih semangat gak? Benar ya? Baiklah. Yang pertama kita masuk ke manaqib, keutamaan Abu Musa al-Asy'ari. Beliau adalah as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Ini poin-poinnya saja. Ya. Kemudian yang kedua, beliau termasuk dari suku Yaman yang telah dipuji oleh Nabi SAW. Berarti ini keutamaan tersendiri. Ya. Nanti akan kita jelaskan di pelajaran. Ini poin-poin itu nanti di pelajaran yang menjadi inti bahasan kita juga, yaitu tentang beberapa tambahan tentang keutamaan penduduk Yaman. Ya. Kemudian yang ketiga, beliau termasuk orang yang sangat ikhlas dalam keislaman. Dan juga beliau orang yang sangat luar biasa patuhnya kepada Allah dan Rasulnya dari awal masuk Islam.
Beranjak daripada perkataan beliau tadi, yang kita sudah jelaskan, dia berkata pada bersama pamannya, ya Rasulullah, kalau anda ingin kami tinggal di sini, kami tersiksa mengalami apa yang dialami saudara kami di Mekah, atau kami kembali ke Yaman berdakwah, atau kami ya ke Ethiopia, hijrah bersama dengan sahabat-sahabat kami, atau di Habasyah. Kemudian yang keempat adalah beliau mendapatkan pahala 2 hijrah. Sudah kita jelaskan tadi, hijrah ke Ethiopia dan hijrah ke Madinah. Yang kelima, beliau diberikan kelebihan dengan suara yang indah dan menguasai Al-Quran. Sudah kita jelaskan juga tadi panjang lebar. Yang keenam, ya, beliau telah diberikan kesaksian langsung oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim tadi. Beliau adalah orang mukmin munib. Orang yang mukmin dan suka sekali bertaubat. Ini nanti akan jadi pelajaran juga ya. Yang ketujuh, beliau adalah salah satu dari da'i Nabi SAW. Dan untuk menjadi da'i tidak mudah. Harus punya ilmu. Nanti akan kita sebutkan adab-adab menjadi da'i ya. Walaupun kita ringkaskan insya Allah. Kemudian yang kedelapan, beliau adalah sebab disebutkannya hadis tentang keutamaan la haula wala quwata illa billah. Kan keluar tadi hadis itu ya. Yang kesembilan, beliau adalah orang yang memiliki sifat malu yang luar biasa. Sudah kita jelaskan juga tadi. Yang kesepuluh, beliau adalah orang yang memiliki nasib yang baik karena mendapatkan tadi bisyarah. Salah satu efek dari mukjizat Nabi SAW, air bekas Nabi tadi. Ya. Itu tidak semua orang mendapatkannya. Gitu kan? Bersama Bilal radhiyallahu anhu. Itu yang ke-10 tadi ya. Yang ke-11, beliau adalah orang yang berilmu sesuai dengan kesaksian para sahabat dan para tabi'in tadi sudah kita jelaskan juga. Yang ke-12, beliau adalah seorang mujahid yang ikhlas dan beliau menjadi pemimpin di perang Autas, Asfahan dan juga pembebasan Tustur tadi. Yang ke-13, beliau menyelamatkan diri dari fitnah, terutama pada saat terjadi ya, peperangan antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan yang terakhir adalah yang ke-14, beliau adalah ahli ibadah dan juga zuhud yang terkenal sebagaimana tadi perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ya. Baik, kita akan masuk teman-teman ke poin yang terakhir dalam masalah tabligh akbar kita ini, dan ini yang kita ingin bahas ya lebih dalam. Saya minta teman-teman masih bisa semangat insyaallah. Kita akan bahas poin-poin tadi yang ke-14 itu, tapi dalam bentuk sedikit penjelasan. Yang pertama, bahwasanya beliau adalah as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Ini kan keutamaannya. Nah, pelajarannya adalah kita tambahkan saja satu dalil, surah At-Taubah ya, surah nomor 9 ayat 100. Allah memuji orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang bunyinya At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Artinya, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin, orang-orang penduduk Mekah, akhirnya hijrah. Atau orang-orang yang masuk Islam di fase Mekah seperti Abu Musa al-Asy'ari. Ini dipuji di sini. Dan orang-orang Ansar yang setelah muhajirin masuk Islam di kota Madinah. Dan orang-orang yang mengikuti kedua kelompok ini, muhajirin dan Ansar. Jadi kita juga salah satu sebab mempelajari biografi sahabat ini adalah untuk mengikuti mereka dan mengejar keutamaan ayat ini. Ini pelajarannya. Karena Allah mengatakan walladzina ittaba'uuhum biihsan. Dan orang-orang yang mencontohi dan mengikuti muhajirin dan ansar dengan cara yang benar. Apa yang kita dapatkan? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini teman-teman, dengan kita istiqamah di atas agama iman dan agama kita ini dan Islam dan iman ini, maka sampai meninggal kita akan sama dengan para sahabat. Tidak mungkin beda, asal sama. Begitu Allah janjikan dalam ayat ini. Kita mengikuti kekufuran seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Haman, dan seterusnya, Qarun, maka akan sama dengan mereka. Begitu memang. Akibatnya akan sama, tidak akan berbeda. Nabi SAW dan para sahabat diberikan kemuliaan di dunia, nama mereka harum, tinggi derajatnya. Bahkan disebutkan oleh seorang wanita tentang Umar bin Khattab, sesungguhnya hai Ibnu Khattab, kau di Mekah tidak ada yang kenal sebelumnya. Tapi Allah muliakan dengan keislaman. Kan gitu. Jadi kalau bukan karena Islam tidak akan dikenal nama-nama sahabat. Tapi karena mereka masuk Islam, mereka dikenal. Bahkan menjadi raja-raja muslimin. Mereka menjadi da'i-da'i kaum muslimin. Begitu juga dengan orang-orang yang mengikutinya. Jadi tinggal kita istiqomah, kita akan bersama-sama dengan mereka. Satu gerbong menuju ke sana insya Allah. Lalu Allah mengatakan,
Allah ridho kepada mereka ridho kepada Allah, dan Allah ridho kepada mereka, dan mereka ridho kepada Allah. Dan a'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Dan Allah menjanjikan buat mereka, orang yang mengikuti jejak para sahabat, kayak kita ini tujuan belajar untuk itu, akan diberikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan kekal selamanya di dalamnya. Dzalika al-fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Ini tentang as-sabiqunul awwalun. Yang kedua, tentang masalah keutamaan penduduk Yaman. Kita bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, ahli Yaman terkenal dengan iman dan hikmahnya. Tadi sudah kita jelaskan beberapa riwayat ya. Yang antaranya tadi hadis Bukhari Muslim, atakum ahlul Yaman hum araku afidatan wa alyanu quluban al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Sesungguhnya telah datang kepada kalian penduduk Yaman yang hatinya sangat lembut, maksudnya mudah menerima agama, ya. Dan juga iman itu tolak ukurnya bisa dari orang-orang Yaman, karena mereka kalau satu kali berpegang, mereka berpegang teguh. Dan hikmah, maksudnya kebijaksanaan juga dari negeri Yaman. Dan yang perlu kita tambahkan di sini adalah tentang masalah pernyataan pertanyaan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan fikih, karena kan hadis tadi mengatakan fikih orang Yaman, ada hadisnya juga menyebutkan itu ya, yaitu hadis dikatakan atakum ahlul yamani adhafu quluban wa araqqu afidatan al-fikhu yamani wal hikmatu yamani, hadis Bukhari Muslim yang lain. Kata Nabi SAW, datang kepada penduduk Yaman, mereka sangat lembut hatinya dan mereka sangat memahami fikih dan juga hikmah orang-orang Yaman itu. Kata Imam Nawawi, fikih adalah ungkapan tentang pemahaman dalam permasalahan agama. Sebagian fuqaha dan ulama usul memaknai istilah fikih dengan satu pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan badan melalui dalil-dalil yang berkaitan dengan amalan tersebut. Artinya fikih ini kalau Nabi SAW sebutkan berarti orang-orang Yaman itu punya pemahaman yang mendalam tentang masalah itu. Kemudian kalau hikmah, penafsiran ulama berkisar tentang masalah kebijaksanaan kata beliau. Kebijaksanaan artinya mereka lebih bijaksana, mereka lebih lapang dada. Itu yang dimaksud dengan kelebihan tadi orang-orang Yaman. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah, setelah disaring lagi, maka makna hikmah adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang mencakup pengetahuan tentang Allah Azza wa Jal dengan kemampuan memandang permasalahan dengan basir atau ilmu, jiwa beretika, merealisasikan kebenaran, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan menahan diri dari mengikuti hawa nafsu. Dan juga segala hal ringan-ringankan, ya. Kalau orang yang menyatukan antara ilmu sama ibadah, maka mereka tidak membedakan lagi mana wajib mana sunnah. Sebagaimana mereka sibuk kerjakan wajib, mereka sibuk kerjakan sunnah, ya. Nah, ahli ibadah ini sesuai dengan sabda Nabi SAW disebutkan oleh Ibnu Abi Asim dan ini disahihkan oleh Syekh Muqbil hadisnya. Kata Nabi SAW, innahu sayati qaumun tahkiruna amalakum ila amalihim. Kata Nabi SAW, nanti akan datang kepada para sahabat yang sudah masuk Islam. Nanti akan datang tidak lama lagi, orang-orang yang kalian anggap remeh nanti ibadah kalian dibanding ibadah mereka. Karena mereka serius sekali dalam ibadah. Qalu halhum Quraisy. Para sahabat mengatakan, apakah mereka orang-orang Quraisy ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, la walakin hum ahlu Yaman. Bukan, tapi mereka adalah penduduk Yaman. Yang ketiga, orang-orang Yaman adalah orang yang pertama datang mengaplikasikan salaman. Bersalaman. Yang pertama melakukan itu adalah orang-orang Yaman. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, qad ja'akum ahlu Yamani wa hum awwalu man ja'a bil musafaha. Datang penduduk Yaman kepada kalian waktu itu di Madinah, ya, dan mereka adalah orang yang pertama mengayunkan tangan untuk salaman. Jadi ternyata sebelum itu belum pernah dilakukan gitu ya. Jadi pada saat Abu Musa al-Asy'ari dan sukunya datang dari Ethiopia bersama Ja'far bin Abi Thalib tadi ke perang Khaybar, lokasi perang Khaybar, maka mereka cuma assalamualaikum begitu saja, terus berpelukan tapi tidak salaman. Tiba-tiba Abu Musa al-Asy'ari dengan kelompoknya ini berbeda, mereka ajak salaman semuanya satu-satu. Maka Nabi SAW waktu lihat mengatakan mereka adalah orang yang pertama mencontohkan salaman dan akhirnya menjadi hukum tersendiri.
Ya, kalau sudah tahu alhamdulillah. Kalau belum tahu saya ingatkan salah satu hadisnya. Kata Nabi SAW tidak ada dua orang muslim yang salaman kemudian melepaskan tangannya kecuali dosa-dosa keduanya akan berguguran. Dan yang panen pahala itu ahli Yaman yang memulainya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, yushiku ayattali alaikum ahlul Yaman ka'annahum qita'us sahab atau qita'atus sahab. Hum khiyaru min man fil ard. Akan datang pada kalian penduduk Yaman, mereka itu seperti awan-awan. Awan itu kan tidak pernah mengganggu orang, ya, kalau dia lagi terang, gitu kan. Kalaupun dia datang menurunkan hujan, ya turun hujan. Ya, habis itu dia terang lagi, dia jalan. Ya, banyak manfaatnya. Maka kata Nabi SAW, mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi. Jadi pujian yang pertama tadi adalah mereka adalah pemilik iman dan hikmah atau kebijaksanaan. Yang kedua mereka adalah ahli ibadah. Yang ketiga mereka mulai bersalaman. Yang keempat mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi. Nah, yang kelima adalah mereka orang yang nanti paling pertama minum dari haud Nabi SAW di hari kiamat. Itu dijelaskan dalam sebuah riwayat. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentunya Imam Muslim berarti dengan sanad sahih. Ya. Kata Nabi SAW, Inni labi ukri haudi yawmal qiyamah azudun nasa li ahli yaman wa adribu bihim wa adribuhum bi asaya hatta yurfadda alaihim. Artinya, sesungguhnya kelak aku berada di samping haudku atau telagaku, dan aku akan menghalangi orang-orang yang meminum dari telagaku sampai penduduk Yaman meminumnya terlebih dahulu. Jadi mereka akan diberikan lebih dulu. Dan kita sudah tahu keutamaan haud atau telaga Nabi. Kata Nabi SAW, siapa yang minum seteguk tidak akan pernah haus selamanya. Dan telaga Nabi sumbernya dari surga airnya. Kata Nabi SAW, aku akan memukul dengan tongkatku air itu, sehingga air telaga itu mengalir untuk mereka. Ini keutamaan yang kelima. Yang keenam, Nabi SAW mendoakan mereka agar mendapatkan keberkahan. Sebagaimana hadits Bukhari dan juga Ahmad. Kata Nabi SAW, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. 2 kali. Ya Allah berkahilah negeri Syam kami dan berkahilah negeri Yaman kami. Jadi ini doa Nabi SAW untuk mereka. Yang ketujuh, pasukan muslimin yang akan membawa kemenangan Islam di akhir zaman nanti ada salah satunya di Yaman. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, sayasirul amru ila an takunu junudan mujannada. Perkara agama ini akan terus saja berkembang sampai nanti terbentuk pasukan yang rapi. Kata Nabi SAW, jundun bis Syam, ada tentara di negeri Syam, wa jundun bil Yaman, tentara di Yaman, wa jundun bil Iraq, dan tentara di Irak. Ya, tentu riwayat ini masih ada sambungannya, tapi saya tidak baca semuanya, intinya saksi bahasannya saja sampai ke poin itu. Ini adalah pelajaran yang kedua dari hadis. Pelajaran pertama tadi, sabiqunal awwalun, ya. Pelajaran yang kedua adalah kedudukan penduduk Yaman. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari sini adalah tentang masalah keutamaan orang yang ikhlas dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ini mungkin tidak asing lagi, tapi di antara dalil saya ringkaskan saja adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 132. Ya. Yang bunyinya wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah selalu kepada Allah dan Rasulnya, semoga kalian mendapatkan rahmat. Dan ini pelajaran dari kehidupan Abu Musa al-Asy'ari, bagaimana beliau sangat patuh kepada Allah dan Rasulnya dari awal sampai beliau wafat. Gitu. Kita sudah jelaskan tadi kisahnya panjang lebar. Dari awal begitu sudah syahadat sampai wafatnya beliau dalam memperjuangkan agama ini. Begitu juga ya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallah. Siapa yang mentaati aku maka dia telah mentaati Allah, dan siapa yang maksiat kepada aku maka dia telah maksiat kepada Allah. Dan juga sabda Nabi SAW yang mulia hadis Bukhari, kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Kalian semua pasti masuk surga kecuali yang menolak. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Kata para sahabat, siapa yang mau menolak ya Rasulullah masuk surga? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang patuh kepada aku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan yang menolak, yang berbuat maksiat, maka dia telah menolak. Nabi SAW sudah ingatkan, sholat, puasa, zakat, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, hadir majelis ilmu, macam-macam keutamaan dan semua keutamanya. Lakukan ini, taati.
Dan tinggalkanlah zina, riba, bohong, apa segala macam. Nah, Nabi sudah ingatkan, itu ada ancamannya, itu ujungnya nerakanya, ujungnya surga. Siapa yang taat kepada Nabi, berarti masuk surga. Siapa yang maksiat, berarti akan masuk neraka. Ringkasnya begitu. Jadi ini perintah-perintah yang disampaikan. Dan juga hadis Nabi SAW yang masyhur, ya, di mana beliau sebutkan dalam hadis Muslim, فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ. Kalau aku perintahkan sesuatu, maka kerjakan semampu kalian. وَإِذَا نَحَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. Kalau aku larang, tinggalkan segera. Jadi walaupun Rasulullah SAW sudah meninggal, tujuan antum seperti hadir di tempat ini untuk mengetahui apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Maka kita menerima dan mengamalkan itu. Ya. Ini pelajaran yang ketiga tentang masalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ada sebuah riwayat juga yang masyhur, ya. Yang kita tutup dengan ini di poin nomor 3 ini. Hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, usikum bitaqwallahi wassamma wa ta'ah. Aku perintahkan kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah di setiap masa, di setiap tempat. Dan taat, selalu patuh dan taat. Wa in ammara alaikum abdun habashi. Walaupun jadi pemimpin kalian seorang budak yang berkulit hitam dari Ethiopia. Fa inna man ya'ish minkum, dan kalau kalian yang hidup nanti setelah aku meninggal, wa fi riwayat Abi Daud ba'di. Dan riwayat Abu Daud setelah aku meninggal nanti. Sayara ikhtilafan katsira. Dia akan lihat banyak perselisihan terjadi. Karena sudah tidak ada Nabi. Ya, kita sekarang sudah 1400 berjalan kematian Nabi SAW. Lebih dari 1400 tahun. Maka Nabi sudah bilang, nanti banyak perselisihan di tengah umat Islam itu. Beda-beda pendapat banyak. Apa kata Nabi? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan hal-hal yang baru dalam ibadah. Fa innaha dhalalah. Karena akan membawa pada kesesatan. Faman adraka dzalika minkum fa alaikum bisunnati. Siapa yang mendapat masa itu, banyak perselisihan di tengah umat Islam, banyak pendapat, maka berpegang teguh pada sunnahku. Wa sunnatul khulafa rasyidin, dan sunnah khulafa rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Addu alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah walaupun dengan gigi geraham kalian. Jadi ini tentang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian pelajaran yang keempat, teman-teman sekalian, ini saya sudah coba ringkas, ya. Jadi antum sabar. Ya. Pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah tentang masalah hijrah, ya. Tentang masalah hijrah. Hijrah ini teman-teman sekalian dibagi dua oleh para ulama, kita ringkaskan juga. Hijrah dari negara kafir ke negara muslim. Di saat antum tidak bisa beribadah. Contoh kasus, masyarakat Mekah hijrah ke Madinah karena mereka tidak bisa beribadah, gitu kan? Nah, itu contoh. Dan di masa kita sekarang juga sama. Kalau antum sedang berada di satu negara yang tidak bisa beribadah, tinggalkan, pindah ke negara yang bisa beribadah, ya. Dari satu kota, dari satu komunitas, pindah ke tempat yang bisa beribadah. Dan itu jelas sekali ancaman Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang tinggal di satu lokasi dia tidak bisa ibadah lalu dia sengaja bertahan di situ. Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 97. Ini ayatnya penting sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim." Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat-malaikat kami dalam kondisi mereka zalim terhadap mereka, zalim terhadap diri mereka sendiri. Apa kezaliman mereka terhadap diri mereka? Qalu fima kuntum. Kata malaikat, kalian dulu bagaimana keadaannya? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka mengatakan, kami dulu lemah di muka bumi, tertindas, gitu kan? Kami tidak bisa beribadah, makanya ibadahnya sedikit. Ya, gitu. Terpaksa ikut-ikutan dengan ya keadaan yang ada di masa itu. Maka para malaikat mengatakan, qalu alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Bukankah buminya Allah luas, kalian bisa berhijrah ke sana? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka akhirnya tempatnya ke neraka dan itu adalah seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Jadi ada ancaman, nggak boleh kita bertahan di lokasi yang kita tidak bisa beribadah, ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur di dalam ya, surah An-Nisa masih sama tapi ayatnya 99 ini, ya. Illa 98-99. Illal mustada'afina minal rijali wal nisa'i wal wildani la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila fa ulaika 'asallahu ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Kecuali orang-orang yang sangat lemah. Artinya kondisi ekonominya lemah,
fisiknya lemah, dia muslim tapi dia tinggal satu lokasi, dia enggak, tapi umurnya sudah 90 tahun, enggak mungkin dia pindah. Ya. Atau para wanita dan anak-anak kecil yang memang tidak bisa melakukan perjalanan, maka mereka itu semoga saja Allah memaafkan mereka dan Allah Maha Pemaaf. Hijrah yang kedua teman-teman sekalian adalah hijrah dari maksiat kepada ketaatan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, wal muhajiru man hajara ma na'a anhu. Dan orang yang hijrah itu bisa dikategorikan adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi tidak salah kalau ada di antara ikhwah dan akhwat yang mengatakan, saya sudah hijrah, saya baru hijrah, itu boleh saja. Jadi hijrah yang kedua maknanya itu. Ya, mereka hijrah dari lokasi atau tempat maksiat kepada tempat ketaatan. Dan hijrah ini teman-teman sekalian akan mendatangkan banyak manfaat. Baik hijrah dari lokasi negara kafir ke negara Islam atau dari kondisi keterpurukan ibadah maksiat kepada ketaatan. Allah rangkumkan semua di dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. Ya. Jadi kayak lanjutan tadi surah An-Nisa. Ya. Ayat 100-nya Allah mengatakan, وَمَا يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Siapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia pasti akan mendapatkan dua. Muragaman kathiran wasa'a, yaitu tempat hijrah yang luas, leluasa bisa beribadah, dan rezeki yang luas. Semua orang hijrah dijanjikan begitu oleh Allah SWT. Dua jenis hijrah ini. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ya, kemudian dia mati di tengah jalan, maka pahalanya sudah ada di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah ini ringkas tentang masalah hijrah itu sendiri. Dan juga Nabi SAW mengingatkan kalau hijrah tidak akan pernah terputus. Ya. Dirincikan lagi. Kalau hijrah dari negara non-muslim ke negara Islam, ada hijrah khusus. Misalnya dari Mekah ke Madinah. Kalau Mekah ke Madinah itu hanya terjadi di masa Nabi SAW perintahkan hijrah. Kalau sekarang tidak lagi hijrah dari Mekah ke tempat lain. Jadi hijrah tentang hijrah dari Mekah ke Madinah hanya terjadi pada saat itu saja. Itu khusus. Nah kalau hijrah yang umum adalah terjadi di semua wilayah di muka bumi ini selama kita tidak bisa beribadah. Dan itu tidak akan terputus. Termasuk hijrah juga dari keterpurukan ibadah kepada atau kemaksiatan kepada ketaatan. Karena kata Nabi SAW, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubah. Tidak akan pernah terputus hijrah sampai taubat itu terputus. Wala tanqati'ut taubah hatta tatli'a syams min maghribiha. Dan tidak akan terputus taubat sampai matahari terbit dari barat. Juga kita tutup dengan surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 56. Allah mengatakan, ya ibadiyalladzina amanu irna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku, ini surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 56. Wahai hamba-hambaku yang telah beriman, ketahuilah bumiku luas kata Allah, maka kepadakulah kalian menyembah. Ya. Jadi kita disuruh tinggalkan tempat-tempat tersebut. Jadi tidak boleh salah ya. Dan juga antum masih ingat atau sudah tahu hadis tentang innamal a'malu binniyat ya. Tentang masalah hadis hijrah itu. Jadi ada dulu sahabat, dua orang hijrah ke Madinah. Tapi dua-duanya ngomong di tengah jalan. Yang satu bilang, nanti kalau saya tiba di Madinah, ada satu perempuan julukannya Ummu Qais. Sampai dia dapat julukan, ini adalah ya hijrah Ummu Qais. Ummu Qais ini terkenal dengan kecantikannya dan kesolehannya. Jadi dia bilang, nanti saya tiba di Madinah, saya mau nikahi wanita itu. Yang satu juga bilang, harta saya banyak diambil di Mekah oleh orang Quraisy, nanti tiba di Madinah saya mau bisnis lagi. Maka Nabi SAW mengatakan, man kanat hijratu ilallahi wa rasuli, fa hijratu ilallahi wa rasuli. Siapa yang hijrahnya niatnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan dapat pahala dari Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu di dunia yusibuha, siapa yang niatnya hijrah karena dunia yang dia kejar. Tadi sahabat yang mau kerja, bukan karena mau menyelamatkan agamanya. Awim ra'atin yang kiuha, atau wanita yang dia menikahi. Tadi wanita Ummu Qais itu. Fa hijratu ila ma hajara ilai. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima adalah sunnah untuk memperindah suara dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana tadi yang dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hari ini betul-betul antum belajar nih hari ini ya. Harus siap padat ini ya. Baik.
Kata Nabi SAW, ma adina Allah li syai'in ma adina lin nabi an yataganna bil Quran. Hadis Bukhari Muslim. Allah tidak mengizinkan dalam hal melaksanakan sesuatu seperti Allah mengizinkan nabinya untuk melantunkan dengan suara indah Al-Quran. Berarti ada motivasi dalam syariat untuk belajar memperindah suara dalam Al-Quran. Nah ini penting. Juga ya, bagaimana Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra' wat-tini waz-zaitun fil isya. Aku pernah mendengarkan Nabi SAW baca surah wat-tini waz-zaitun dalam salat isya. Wa ma sami'tu ahadan ahsanu sautan minhu au qira'ah. Dan aku tidak pernah mendengarkan ada orang lebih indah dari suaranya Nabi SAW dalam membacanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Dawud dengan sanad sahih, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Perindahlah Al-Quran dengan suara-suara indah kalian. Dan juga beliau mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dengan sanad sahih, laisa minna man lam yataganna bil Qur'an. Bukan dari golongan kami yang tidak berusaha memperindah suaranya dalam membaca Al-Quran. Jadi ini ada anjuran untuk memperindah bacaan Quran. Termasuk juga di sini adalah orang yang dipilih menjadi imam, muazzin, itu anjurannya agar dicari yang suaranya bagus, ya. Kalau antum sudah pernah tahu, alhamdulillah. Kalau belum saya ingatkan, saya sampaikan, yang pertama mimpi melihat, mendengarkan lafaz azan seseorang yang bernama Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, mimpi dia. Kemudian dia menceritakan kepada Nabi SAW, karena waktu itu Nabi waktu hijrah ke Madinah kan belum ada azan. Maka Nabi suruh sahabat cari tahu, ini apa nih yang bisa menyatukan kita untuk sholat. Ya. Waktu itu mereka cuma lihat matahari, ya. Oh ini kalau sudah melewati dari tengah-tengah, maka sudah masuk waktu duhur. Bayangan sudah ya melebihi bayangan seseorang, tubuhnya berarti masuk asar, misalnya kan. Matahari langit merah maghrib kan gitu. Sudah hilang merahnya berarti isya, nah gitu-gitu. Nah akhirnya Nabi SAW suruh sahabat, coba cari sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai simbol. Ada sahabat yang mau pakai trompet orang Yahudi, ada yang sempat mau cari lonceng Nasrani gitu kan. Tapi Abdullah ini mimpi. Dia lihat dalam mimpinya ada satu orang yang pegang lonceng. Lalu dia mengatakan, dalam mimpi tidak bisa diatur, dia mengatakan, mau nggak kau jual lonceng itu? Kata orang dalam mimpi itu, untuk apa? Dia bilang untuk, ya, kami gunakan untuk panggilan sholat kami. Maka orang itu dalam mimpi mengatakan, mau nggak saya tunjukkan yang lebih baik daripada lonceng ini? Kata Abdullah, baiklah. Lalu diajarkan lafaz azan. Nah begitu bangun, lalu beliau datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya mimpi begini. Kata Nabi SAW, bagus sekali mimpimu. Lalu apa kata Nabi, pesannya ini terakhir bahasannya. Ini jadi saksi bahasan kita. Kata Nabi SAW, ajarkan lafaz azan itu kepada Bilal. Kenapa? Karena suaranya lebih indah daripada kamu. Nah, iya. Artinya azan, kalau ada orang yang lebih bagus suaranya, kasih dia kesempatan. Gitu kan? Kalau sesekali antum ingin mengejar keutamaan azan, supaya yang mendengarkan suara antum itu ya menjadi saksi, itu bolehlah. Gitu kan? Tapi jangan kita ngotot sementara ada orang yang indah. So, ada kan orang kalau azan tuh kita enak sekali dengarnya. Bahkan kita berharap dia nggak berhenti azan tuh karena indahnya suaranya. Nah itu orang-orang yang dianjurkan. Begitu juga dengan Al-Quran. Baik, itu poin yang ke-5 ya. Yang ke-6, Nabi SAW memastikan kalau dia adalah orang yang mukmin yang suka bertaubat. Nah ini juga poin perlu kita titik beratkan teman-teman sekalian tentang masalah taubat. Ada hadiah, bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bisa selamat dari segala macam bahaya. Masalah yang sedang dihadapi, gangguan-gangguan. Dan juga penyebab datangnya rezeki. Puncak untuk mendapatkan puncak ya, kunci utama mendapatkan surga abadi. Itu adalah taubat. Istighfar dan taubat. Ini kunci luar biasa. Sekian tahun antum buat dosa seberat apapun, dengan taubat nasuha hitungan menit bisa dimaafkan oleh Allah SWT. Dan semua fasilitas yang tadinya tertahan karena dosa, itu juga diberikan. Dan ini keutamaan yang luar biasa kan. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa membahagiakan seseorang dibandingkan dosanya dimaafkan, diberikan kembali fasilitas. Kan begitu. Kayak antum kalau kerja di perusahaan, semua kesalahan antum diputihkan, gak ada lagi kesalahan, lalu tetap dikasih semua bonus dan fasilitas. Itu kita bahagia. Nah seperti itu taubat, itu luar biasa. 70 tahun umur seseorang muslim, 60, anggaplah 6, sebelum balik, kita potong umur baliknya misalnya, jadi itu 70 tahun murni setelah balik ya. Misalnya jadi 84 tahun misalnya umurnya. 70 tahun dia buat dosa. 69 tahun buat dosa. Tahun ke-70 dia bertobat kepada Allah SWT. Diterima tobatnya.
Habis semuanya kesalahan yang lalu. At-taubatu tajubbu ma qablaha, kata Nabi SAW. Ini luar biasa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu memotivasi orang-orang beriman agar taubat. Dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 74 berbunyi, "Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim." Mengapa mereka tidak segera taubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya sementara Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam surah Al-Muzammil, surah nomor 73 ayat 20 Allah mengatakan, "Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Beristighfarlah kalian dan bertobat kepada Allah, sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ada sebuah hadis yang mulia sekali. Hadis ini setiap kali saya ulangi, saya baca, kayak terbaharui lagi gitu ya. Padahal sudah sering kita dengar. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ini hadis qudsi, "Ya bena Adam, wahai anak Adam, law balagat dhunubuka ananas sama', thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali." Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu sampai memenuhi langit, seluruh bumi dan langit ini penuh dengan dosamu, lalu kamu datang dan beristighfar kepadaku, aku akan maafkan tanpa aku peduli dosamu itu. Apalagi yang lebih hebat dan lebih baik daripada ini teman-teman. Dimaafkan kesalahan. Dan bukan cuma itu ya. Kalau kita sama manusia mungkin dimaafkan kesalahan, tapi setelah itu dia tidak berikan kita fasilitas. Kalau Allah tidak, dikembalikan semua fasilitasnya. Ini luar biasa. Kemudian juga Allah SWT menjanjikan dalam surah Hud, orang yang banyak istighfar, banyak taubat akan diberikan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Ya. Kata, sebagaimana Allah sebutkan surah Hud surah nomor 11 ayat 3-nya, "Wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilai yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma." Dan Allah mengatakan, dan beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya, maka Dia akan memberikan kenikmatan yang terus-menerus serta ya, kehidupan yang bahagia sampai waktu yang sudah dijanjikan di dunia dan juga di akhirat nanti akan dikasih. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, memberi kalian kenikmatan yang baik adalah rezeki dan kelapangan. Ya. Dan cukup banyak dalil tentang masalah istighfar, tapi ada poin yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian. Dalil ini sangat menyentuh sebenarnya kalau bagi saya ya, dan mudah untuk diamalkan gitu. Ada dua buah dalil. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, "Idza aznama al-'abdu dzamban." Kalau seandainya seorang hamba melakukan sebuah dosa, faqala, "Allahumma ighfirli." Ya Allah, maafkanlah aku. Fayaqulu Allah azza wa jalla, "Aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabb ya'khudhu bidzamb." Lalu Allah menjawabnya langsung, hambaku telah berbuat dosa, tapi dia tahu dia punya Tuhan yang akan bisa ya menghukum dengan dosa itu. Wa yakfiru dzamba 'abdi, dan akan mengampuni dosa itu. I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Maka dengan dia mengatakan, "Ya Allah, maafkan saya," karena dia yakin Tuhannya ada dan memaafkan dia dengan penyesalan, maka Allah mengatakan, "Saya sudah maafkan kamu, oleh karena itu berbuatlah amal-amal baik setelah itu." Berbuatlah amal-amal baik setelah itu. Pernah Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya adalah orang yang berlidah tajam ya Rasulullah terhadap keluarga saya." Kata Nabi SAW, kata Hudzaifah, "Dan saya khawatir lidahku akan memasukkanku ke dalam api neraka." Kata Nabi SAW, "Fa'ina anta minal istighfar." Wahai Hudzaifah, mana kamu dari istighfar? "Fa'inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah." Sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah sehari 100 kali. Hadis riwayat An-Nasa'i. Juga dikatakan oleh Abu Hanifah dalam musnadnya, beliau meriwayatkan sebuah riwayat, ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, semua orang di sekitar saya diberikan anak, tapi saya belum punya anak." Kata Nabi SAW, "Fa'ina anta min kathratil istighfar." Mana kamu dari memperbanyak istighfar, wa kathratis sadaqah, dan memperbanyak sedekah, turzaku bihima. Engkau akan diberikan nikmat ya atau rezeki dengan itu. Dalam sebuah athar diceritakan iblis berkata kepada Allah ketika Allah melaknatnya, "Wahai Rabbku, demi keperkasaanmu aku akan menipu anak Adam selama ruh mereka masih dalam badan mereka." Maka Allah berfirman, "Wa izzati wa jalali." Demi keperkasaan dan keagunganku, la'akfiranna lahum madamu yastaghfiruni. Maka aku pasti akan memaafkan mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Dan kita tutup dengan ini ya, teman-teman sekalian. Masih banyak statementnya, tapi ini yang saya ingin tutup. Ya, ini semua kita bisa amalkan. Dan saya berharap saya pertama mengamalkan, lalu teman-teman amalkan. Sederhana sekali. Membaca lafaz istighfar ini 3 kali pada saat mau tidur. Perhatikan hadisnya ya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Al-Hakim, juga Abu Dawud. Kata Nabi SAW,
Man qala hina ya'wi ila firashi. Siapa yang mengatakan pada saat dia sedang berada di atas ranjangnya, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marrat. 3 kali. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, 3 kali. Ghafarallahu lahu dzunubah. Allah pasti akan ampuni dosa-dosanya. Wa in kana mithlu zabadil bahar. Walaupun sebanyak buih di lautan. Wa in kanat adada warakis syajar. Walaupun sebanyak daun-daun pohon. Wa in kanat adada ramlin alij. Walaupun sebanyak pasir yang bertebaran di muka bumi. Wa in kana adada ayyamid dunia. Walaupun sebanyak hari-hari dunia. Itu luar biasa nih. Dengan baca 3 kali saja. Wa fi riwayah. Dan dalam riwayat lain. Ghufirat dhunubu wa in kana farra minaz zahaf. Dan akan diampuni dosanya walaupun dia lari dari kancah peperangan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Ya, ini dibaca 3 kali pada saat mau tidur. Baik, ini saya sudah ringkas ya. Ini ringkasannya luar biasa ini. Saya masih meninggalkan 5-6 lembar untuk bacain buat antum. Supaya jangan kendor dalam menuntut ilmu nih. Baik, selanjutnya tadi adalah yang keenam ya. Abu Musa terkenal dengan orang mukmin yang suka bertobat. Yang ketujuh, beliau adalah seorang dai. Dan ini juga punya bahasan sendiri, tapi saya ingin menyampaikan beberapa poin saja. Teman-teman sekalian, tujuan kita belajar seperti ini, jangan untuk diri sendiri. Tapi belajar untuk disampaikan lagi. Itu namanya dakwah. Dan orang yang menyampaikan namanya dai, julukannya. Ya, jadi antum belajar jangan hanya untuk diri sendiri. Tapi belajar agar satu waktu bisa menjadi penyampai. Nah ini penting. Itu yang jadi target ya. Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam firman-Nya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan mana orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah di jalan Allah dan mengerjakan amal saleh dan mengatakan aku adalah seorang muslim. Ya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Perumpamaan orang alim di antara kalian yang punya ilmu agama nih, ya. Dibandingkan orang abid suka ibadah tapi tidak punya ilmu, seperti orang yang paling rendah dari kalian dibandingkan dengan aku kedudukannya. Itu luar biasa itu. Jadi kalau kita pintar dalam ilmu agama, belajar terus, tentu tahap demi tahap ya. Tidak mungkin kita kuasai semua dalam sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Kita harus belajar sepanjang hidup kita. Sampai satu waktu kita bisa menjadi dai menyampaikan. Dan itu kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang sudah alim, tahu hukum agama, ya, dibandingkan abid yang cuma suka ibadah tidak punya ilmu, seperti orang yang paling rendah dari kalian dibandingkan dengan kedudukanku. Jadi tinggi sekali gitu kan. Yang perlu kita garis bawahi adalah orang yang menjadi alim ini akan dimohonkan ampun oleh segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ya. Orang yang berdakwah ya, itu akan dimohonkan ampun. Nanti kita akan jelaskan di keutamaan orang alim. Karena termasuk keutamaannya ya, Abu Musa adalah orang alim. Tapi yang jelas teman-teman yang saya perlu sampaikan sini adalah adab da'i. Adabnya yang pertama adalah ikhlas. Harus ikhlas. Jangan riya. Sampaikan karena ingin mendapatkan pahala. Jadikan semua orang yang di hadapan kita yang sedang kita dakwahi adalah target supaya mereka, kita ini seperti marketing. Punya produk namanya Islam dan iman. Tawarkan kepada mereka, pastikan mereka bisa menerima dan akhirnya mereka mengamalkan. Dan setiap orang yang mengamalkan kita akan panen pahalanya. Dan itu butuh keikhlasan. Kalau riya tidak akan mungkin. Dan Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadis Abu Daud, "Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi." Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus berilmu. Kuasai ilmu. Tidak harus semua bagian ilmu agama, tapi bidang yang antum mau sampaikan itu harus dikuasai dulu. Antum mau bicara tentang sholat 5 waktu. Kuasai masalah sholat 5 waktu baru sampaikan. Supaya antum jelas semua dalilnya. Sampaikan puasa Ramadan. Kuasai dulu puasa Ramadan itu kemudian baru sampaikan. Dan seterusnya. Ya. Yang ketiga, harus sesuai perkataannya dengan perbuatannya. Apa yang dia ajarkan, dia mengamalkan. Beda antara seorang da'i yang praktisi dengan da'i yang bukan praktisi. Berapa banyak da'i di muka bumi ini? Anggap Indonesia misalnya. Dan berapa da'i yang berbekas bagi orang. Ya. Ada orang yang cuma bubar pengajian, oh bagus ya, selesai. Tapi ada orang subhanallah begitu orang bubar, oh iya ya, saya harus berubah. Orang jadi taubat. Nah ini bedanya. Bedanya apa? Praktisi dengan bukan praktisi. Antum kalau sedekah dulu, baru kemudian ajarkan orang, maka berefek.
Padahal sebenarnya yang disampaikan dalilnya sama. Beda dengan orang yang mengatakan, ayo sedekah. Mungkin retorikanya bagus, tapi dia sendiri tidak praktisi. Dia bukan tidak praktek. Maka dia bukan praktisi, maka tidak ada efeknya. Nah seperti itu. Salat malam dulu kemudian baru antum ajarkan kepada orang lain. Ya seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Shaf ayat 2 sampai ayat 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Hai orang beriman, kenapa kau mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sungguh berat dan besar di sisi Allah, ya, engkau mengucapkan apa yang kau tidak laksanakan. Kemudian yang keempat, sabar. Karena dalam dakwah akan ada ujiannya, bukan enaknya saja. Bukan hanya sekedar panen pahala, tapi sabar. Karena akan ada ujian-ujian yang datang. Ujian-ujian yang datang itu seperti misalnya gangguan, penolakan, itu udah biasa. Nabi SAW aja ditolak, sudah seperti itu. Tidak semua orang akan mengacungkan tangan mengatakan antum benar, enggak. Ada saja orang yang menolak. Ada orang yang sengaja mencari kesalahan antum, itu akan terjadi. Ya. Ambillah dari orang-orang yang sudah pengalaman, itu banyak. Sudah seperti itu keadaannya. Baik, kita langsung pindah ke poin setelahnya. Yang kedelapan adalah sebab disebutkannya oleh Nabi SAW, la haula wa la quwata illa billah. Ya. Dan ini ada beberapa poin yang saya ingin tambahkan di sini. Tentang masalah la haula wa la quwata illa billah, maknanya menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kenapa dia menjadi pembendaharaan surga? Kata beliau, la haula an ma'siyatillah illa bi'ismatihi wa la quwata an ta'atihi illa bima'unatihi. Ini penting sekali untuk difahami. Apa kata beliau? Tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Semua kita teman-teman punya peluang untuk berzina, berbohong, menipu, apa saja. Tapi kalau Allah mau selamatkan kita, maka Allah akan selamatkan. Itu makna la haula, ya. Tidak ada daya, maksudnya untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Dan juga wala quwata illa billah, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Kalau bukan Allah yang kasih kekuatan hati antum untuk hadir duduk seperti ini, mendengarkan 1 jam, 2 jam ceramah, saya pun sama, menyampaikan, terus bicara gitu kan, menyampaikan, ini tidak mungkin kita punya kekuatan dan keinginan kecuali Allah inginkan. Nah ini makna la haula wa la quwata illa billah. Nah orang yang sering mengucapkan kata-kata ini, maka dipastikan dia akan selalu diselamatkan dari maksiat dan akan selalu dimudahkan untuk beribadah. Itu makna dasar yang perlu kita tekankan dalam masalah la haula wa la quwata illa billah. Kemudian juga ada riwayat yang perlu kita sampaikan. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menyampaikan, anna Rasulullah SAW qala lailatu usriya bi marra alayya Ibrahim. Ya. Pada saat saya sedang malam Isra, kata Nabi SAW, aku melewati atau bertemu atau melewati Ibrahim. Ibrahim AS. Faqala man ma'aka ya Jibril? Maka berkatalah Ibrahim kepada Jibril, siapa yang bersamamu? Qala hadha Muhammad. Maka Jibril mengatakan ini adalah Muhammad. Faqala lahu Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad SAW, mur ummataka fal yukthiru min girazil jannah. Perintahkan umatmu akan memperbanyak mengucapkan tanaman dan perbendaharaan surga. Fa inna turbataha tayyibah. Ketahuilah bahwasanya tanahnya, ya, surga itu bagus sekali. Wa arduha wasi'ah, dan juga luas. Qala ma girazul jannah wa ma girazul jannah. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Ibrahim AS, apa itu tanamannya surga? Qala la haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Kemudian kisah yang masyhur Al-Ashja'i. Siapa Ashja'i? Terkenal dengan Ashja'i. Orang ini teman-teman sekalian, dia pernah satu kali anaknya ikut jihad, lalu semua teman-temannya pulang kecuali anak dia. Maka dia mengeluh kepada Nabi SAW bersama istrinya, ya Rasulullah, anak kami nggak jelas nih. Gimana dia sekarang? Mati syahid kah? Atau ditawan musuh kah? Kata Nabi SAW, perbanyaklah la haula wa la quwata illa billah. Akhirnya pulanglah. Kedua suami istri mengamalkan dari mereka pulang sampai mereka tertidur. Di tengah malam ada yang ketuk-ketuk pintu rumahnya, ternyata mereka pada saat buka, anaknya pulang. Lalu mereka kaget. Ditanyakan, apa ceritamu hai anakku? Dia bilang, saya ditawan oleh musuh dan saya diikat dengan ikatan yang sangat kuat. Tapi entah kenapa beberapa waktu yang lalu, ikatan musuh-musuhku tertidur, ikatan itu menjadi longgar dan saya bisa melarikan diri. Dan itu bantuan dari la haula wa la quwata illa billah. Kita tutup di poin ini dengan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, kalimat la haula wa la quwata illa mempunyai pengaruh yang sangat menakjubkan saat
menanggung beban pekerjaan yang sulit dan keras, atau saat menghadap raja dan orang yang ditakuti, selain pengaruhnya yang efektif untuk menolak kemiskinan. Berusaha sebaik mungkin dan membaca zikir la haula wala quwata illa billah akan membantu memberikan keberhasilan pada setiap usaha yang dilakukan. Jadi ini tentang la haula wala quwata illa billah. Makhul berkata rahimahullah, maaf saya tambahkan satu ini, kata al-Makhul, la haula wala quwata illa akan melenyapkan 70 pintu petaka. Yang paling rendah adalah bencana kemiskinan. Dengan membaca zikir ini secara rutin akan melindungi dari segala bahaya dan malapetaka yang merugikan baik dunia maupun juga di akhirat. Nah ini yang ke-8. Yang ke-9, bahwasanya beliau adalah termasuk orang yang pemalu, ya. Kita tambahkan beberapa poin di sini. Nabi SAW bersabda tentang masalah malu, teman-teman sekalian. Dalam hadis Bukhari, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwal ula, sesungguhnya yang dulu dinukil dari orang-orang, dari perkataan para nabi-nabi turun-temurun, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau tidak malu maka buatlah sesukamu. Orang mukmin punya ciri khas malu. Makna malu di sini teman-teman, malu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melanggar, ya, atau meninggalkan ketaatan. Itu makna malu yang sebenarnya. Jadi bagaimana caranya kita menanamkan dalam diri kita agar kita selalu khawatir kalau berbuat dosa Allah lihat. Malu ini yang ditekankan. Dan kalau kita meninggalkan dan bermalas-malas ibadah, malu kepada Allah. Nah ini malu yang terpuji. Ini yang dimaksudkan di sini. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad sahih, maka al-haya'u fi syai'in illa zana. Tidak ada sesuatu yang malu ada padanya kecuali akan menghiasinya. Wala kana fahsyu fi syai'in illa syana. Dan sebaliknya, kalau selain malu, tidak tahu malu, kekejian ada pada seseorang kecuali pasti akan memperjelek sesuatu itu. Dan juga kata Nabi SAW, fa innal haya' minal iman. Hadis Bukhari. Bahwasanya malu itu adalah sifat atau bagian daripada keimanan. Kita tutup di poin ini dengan perkataan Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, karena Nabi SAW asyaddu haya'an minal azra'i fi hadriha. Sesungguhnya Nabi SAW adalah lebih malu daripada anak gadis di pingitannya. Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Hadis Bukhari. Dan kalau seandainya beliau tidak suka sesuatu, maka kami hanya tahu dari perubahan raut wajah beliau. Itu salah satu ciri sifat malunya Nabi SAW. Itu yang ke-9. Yang ke-10 tentang masalah bisyarah tadi, atau mukjizat yang diberikan, ya, oleh Nabi SAW kepada Abu Musa dari bekas airnya. Nah ini juga ada poin-poin, saya ringkaskan saja. Karena kalau yang saya susun cukup banyak, tapi saya ringkaskan ke antum. Jadi semasa hidup Nabi SAW, ulama sepakat boleh orang-orang mengambil berkah dari beliau langsung. Sisa airnya, sisa minumnya, ya. Bahkan sebagian sahabat mengambil dari riak Nabi SAW. Jadi kalau beliau uduk, beliau mengeluarkan air kumur-kumur atau air dari hidungnya, itu diambil oleh para sahabat. Nanti kita jelaskan perkataan Imam Syatibi dalam masalah ini. Tapi yang jelas itu di masa hidup Nabi SAW terjadi. Disebutkan dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami dalam keadaan cuaca yang begitu panas. Didatangkanlah air untuk uduk kepada Nabi, lantas beliau SAW berwudu darinya. Ketika itu orang-orang mengambil bekas uduk Nabi SAW lantas mengusap-usapnya. Lalu Nabi SAW mengimami sholat duhur dan asar, masing-masing 2 rakaat. Saat itu di tangan beliau ada tongkat. Ini hadis Bukhari Muslim. Ya. Namun di sini ada penjelasan yang menarik dari Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Sebenarnya memang ada tambahan di sini perkataan Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini dulu dutanya Quraisy tapi masuk Islam. Beliau mengatakan kepada kaumnya, saya sudah mendatangi Kisra, rajanya Persia. Saya sudah mendatangi Kaisar, rajanya Romawi. Saya sudah datangi Najasyi, rajanya Ethiopia. Dan saya tidak pernah menemukan ada sahabat menghormati pimpinan mereka atau sahabatnya sebagaimana sahabat Muhammad menghormati Muhammad. Sampai-sampai tidak ada di antara mereka yang berani menatap Muhammad karena segannya padanya. Kemudian juga tidak ada air uduk yang sudah jatuh dari Muhammad kecuali diperebutkan oleh sahabat-sahabatnya, dan begitu juga dengan riaknya. Maka maksudnya tidak akan pernah kalian bisa mengalahkan atau membunuh Muhammad sampai mereka semua mati terbunuh. Ya itu memang kedudukan yang luar biasa gitu. Nah Imam Syatibi mengatakan sebagai penutup di poin ini,
yang beliau wafat tahun 790 Hijriah, para sahabat ridwanullah alaihim sepeninggal Nabi SAW tidak didapati ngalap berkah tersebut ada pada mereka. Ya, padahal di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar Siddiq, ya, yang masih menjadi khalifah setelah Nabi SAW. Begitu pula ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Demikian pula dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ya. Begitu pula dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya yang memiliki keutamaan. Ya. Tidak didapatkan satu riwayat pun dari mereka dengan jalan yang sahih dan ma'ruf yang menunjukkan bahwa mereka mengambil berkah dan lainnya. Sebagaimana mereka telah mengambil berkah dari Nabi SAW. Para sahabat contoh terbaik setelah sepeninggal Nabi SAW. Jadi ini bisa disebut ijma' para sahabat. Bahwa ngalap berkah terhadap zat sebagaimana para sahabat lakukan pada Nabi SAW tidak boleh setelah itu. Diambil dari kitab Al-Iqtisam jadi 2 halaman 8 dan 9. Jadi yang dimasukkan sini adalah bagaimana ya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim itu hanya melakukan perbuatan tadi. Makanya saya ulang-ulangi, ini Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad. Paham ya? Ya. Jangan tersinggung, saya sedang membahas tema. Ya. Jadi ini perlu digarisbawahi, makanya beliau Imam Syatibi menjelaskan masalah itu. Ada Abu Bakar, tapi tidak pernah ada riwayat Abu Bakar diambil air minumnya, air wudunya, diusap oleh sahabat Nabi yang lain, tidak pernah. Ada Umar, terkenal, beliau adalah wali Allah, gitu kan? Doanya mustajab. Bahkan pernah Umar berbicara di Madinah, orang Madinah belum faham. Dia mengatakan, hai pasukanku, naiklah ke atas gunung. Umar bilang begitu. Itu suara Umar didengar di Persia oleh pasukannya. Wali Allah luar biasa gitu. Ya. Uthman, Ali, sahabat-sahabat yang masuk surga. Tapi tidak pernah ada satupun riwayat mereka pernah diambil keberkahan darinya. Karena mereka faham ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Nah itu poinnya. Baik, selanjutnya. Yang ke-11. Tentang masalah kedudukan ilmu, ya, kedudukan ilmu. Ya, jadi karena beliau adalah orang yang berilmu. Saya ingin poin penting di sini teman-teman sekalian. Jihad, perang, umumnya difahami oleh muslimin apa? Pedang, ya, atau gunakan senjata. Benarkah? Benar. Itu salah satunya. Tapi banyak orang tidak faham kalau ilmu itu antum datang belajar seperti ini dan mempelajarinya jihad. Ya, itu jihad. Bahkan sudah tahu belum? Kalau umumnya ulama mengatakan bahwasanya jihad dengan ilmu lebih afdal dengan senjata. Dan pena-pena para ulama, tinta mereka lebih afdal daripada darah para syuhada. Kenapa? Karena seorang alim bisa memotivasi 1000 mujahid untuk perang. Bisa menyabarkan 1000 orang miskin. Sementara kalau perang hanya berhadapan sama musuh saja. Kalau dengan senjata. Jadi ini perlu untuk digarisbawahi ya. Ada poin di sini saya ingin sampaikan teman-teman sekalian. Poin ini menurut saya penting sekali untuk difahami tentang masalah ilmu termasuk bagian daripada jihad. Ya. Ini jangan dianggap remeh. Yaitu beranjak daripada sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang, ya. Dan Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang menganggap bahwa berjihad dengan ilmu bukan jihad, maka ia akal dan logikanya salah. Maksudnya adalah orang yang salah dalam pemahaman. Oleh karena itu ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, ya. Jadi dalam keutamaan ilmu ini cukup banyak, kita ringkaskan juga dengan beberapa dalil yang lain, yaitu kejar keutamaan ini ya. Dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, Innallaha wa malaikatahu wa ahlis samawati wal aradin. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya jumlahnya miliaran malaikat. Dan seluruh penghuni langit. Dan juga seluruh penghuni bumi. Hatta namlatu fi juhriha. Sampai semut di lubangnya. Wa hatta huta. Sampai ikan paus besar. Ikan besar di lautan. La yusalluna ala muallimin nasil khair. Akan terus memohon ya kebaikan untuk para pengajar kebaikan. Ya, jadi ini kita perlu ketahui. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga sahih, kata Nabi SAW, Ala inna dunya mal'una, mal'unu ma fiha illa zikrullahi, wa ma walahu wa alim wa muta'allim. Ketahuilah dunia ini terlaknat, dan terlaknat apa yang di dalamnya, atau di atasnya kecuali zikrullah, dan apapun yang semisalnya, sebagai menuntut ilmu misalnya, dan seorang alim dan juga orang yang belajar. Jadi biar berjam-jam kita habisin waktu seperti ini teman-teman sekalian. Duduk, belajar, mendengarkan, coba menghafal, coba merenungi, coba menyentuhkan ke dalam hati kita. Itu adalah bagian daripada jihad.
bagian daripada ibadah. Dan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tabarani dengan sanad hasan, dihasankan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khaira. Siapa yang jalan di pagi hari ke masjid, kayak kita tadi pagi hari kita datang menjelang siang ini insyaallah, kemudian dia datang ke masjid, dia tidak ingin kecuali untuk belajar agama, kebaikan, au yu'allim, atau dia mengajar, kana lahu ka'ajri hajjin tamman hujjatu. Dia akan mendapatkan pahala haji lengkap, ya. Pahala lengkap itu, haji itu, lengkap haji itu. Ya, untuk tapi pahala haji, biaya haji besar, waktunya cuma setahun sekali, bisa didapatkan hanya dengan datang belajar atau mengajar. Ini penting, tapi niatnya untuk itu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, walau lam yakun fil ilmi illa qurbatu min rabbil alamin wal iltihaqu bi alamil malaika wa suhbatul malail a'la la kafa bihi fadla. Kalau seandainya, ya, orang menuntut ilmu itu diberikan kedekatan diri kepada Allah, Tuhan alam semesta, dan juga dekat dengan para malaikat dan bisa seperti bersahabat sama mereka, maka sudah cukup itu sebagai sebuah keutamaan tersendiri. Dan ini keutamaannya. Makanya tokoh kita ini Abu Musa al-Asy'ari menggabungkan keduanya. Beliau seorang alim, kemudian mendakwakannya, ini poin pertama. Dan yang selanjutnya adalah poin yang ke-12 yang kita bahas, yaitu beliau menjadi seorang mujahid yang ikhlas. Nah, di sini kita tidak akan bahas tentang masalah jihad teman-teman sekalian karena cukup panjang bahasanya dan sudah sering. Karena hampir mayoritas sahabat kita sebutkan tentang keutamaan jihadnya. Tapi jihad ini punya adab dan tata krama yang perlu kita garis bawahi. Yaitu memang sesuai dengan panduan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang mengatasnamakan jihad seperti bom bunuh diri, kemudian mengganggu ketentraman yang sudah ada, ini keliru semuanya. Jihad dibutuhkan pada saat harus membela agama, ya, membela kaum muslimin yang sedang tertindas, gitu kan? Itu. Kemudian ada orang-orang yang mau masuk Islam lalu terhalangi, ya, maka itu dibebaskan mereka. Nah, itu semua yang ada dalam masalah-masalah jihad ini. Jadi tidak boleh kita menyalahgunakan bahasa jihad ini. Sekarang kan begitu. Dan tidak boleh juga kita sebaliknya, karena takut ditunjuk dikatakan garis keras, ya, kemudian kita mengatakan oh enggak usah bahas bab jihad. Enggak mungkin kita mau hapus semua buku hadis, semua buku fikih bahas bab jihad. Dan ayat Al-Quran masa kita mau hapus semuanya? Enggak mungkin. Tapi kita sampaikan tata cara yang benar, ya, harus sesuai dengan panduan yang benar. Baik, yang ke-13 adalah menyelamatkan diri dari fitnah. Dan ini teman-teman sekalian juga saya ringkaskan, yaitu bagaimana seseorang kalau dia merasa di satu komunitas, di satu kejadian terjadi fitnah, jangan ikut-ikutan. Dan ini pelajaran penting di masa kita sekarang. Ini yang saya ingin garis bawahi. Fitnah sedang terjadi di tengah-tengah para penuntut ilmu. Suka datang ke ustadz ini dengarin, oh ini pendapatnya beda. Datang ustadz ini, oh pendapatnya beda. Lalu dibentrokin, ustadz yang sana bilang ini, yang ini sana bilang ini, diberantemin ustadznya. Atau dia datang bawa cuplikan ceramah ini dan ceramah ini, lalu kemudian dibentrokin. Kenapa akhi dan ukhti begini? Kalau sudah belajar dengan satu orang, dia punya dalil, sudah terima, selesai. Toh dia juga yang tanggung jawab di sisi Allah nanti kalau dia salah, kan gitu. Makanya ada pepatah yang menarik dari ulama dinukil, mereka mengatakan ij'al bainaka wa bainan nari alima. Jadikan antara dirimu dengan neraka seorang alim. Kalau kita sudah belajar dari satu orang tahu, kecuali dia salah dalam menyampaikan fatwanya. Tapi kalau sudah benar selesai, amalkan saja. Kenapa harus kita bentrokin diri kita? Ada orang memang suka masuk dalam bab itu. Membuat permasalahan dalam dirinya sendiri, dia sendiri berkecamuk. Atau kita temukan mungkin dalam kesalahan memang orang ini bukan menuntut ilmu. Hanya untuk mencari nama saja. Ya, sengaja lempar pertanyaan, menyudutkan, sengaja ingin mengetes. Tidak ada manfaatnya. Kalau tidak suka, jangan. Itu tidak usah ikut-ikutan. Ini poin yang ingin saya titik beratkan dalam menyelamatkan diri dari masalah fitnah. Ya, apapun yang mengganggu keimanan kita, jangan masuk di situ yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Yang terakhir teman-teman, yang ke-14 adalah beliau adalah ahli ibadah dan juga ahli zuhud. Dan kita tutup dengan ini teman-teman sekalian. Maksudnya ahli ibadah adalah kembali kepada hukum dasarnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Perintah dasarnya adalah beribadah. Kembali kepada surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Ini tujuan dasar kita diciptakan. Allah mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi kalau antum tanya diri antum sendiri atau ditanya sama orang lain, apakah saya diciptakan untuk sholat? Iya. Memang diciptakan hadir di muka bumi untuk puasa? Iya. Untuk jihad? Iya. Untuk menuntut ilmu? Iya. Untuk bakti orang tua? Iya. Lakukan semua ketaatan? Iya. Meninggalkan semua dosa? Iya. Itu memang tujuannya. Jadi nggak ada tujuan lain. Nggak usah cari tujuan lain. Itu sebabnya antum dan ana ini dan saya ini dilahirkan di muka bumi. Untuk itu. Untuk ini dulu majelis ilmu, untuk pulang nanti kita bersedekah kalau ada orang miskin, untuk sebentar baca Quran, untuk sholat berjamaah, memang untuk itu. Sampai kita mati.
Itu yang Allah SWT mengatakan, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Memang sudah seperti itu. Jadi nggak ada tujuan lain. Orang yang selain ini berarti tidak punya tujuan. Atau mungkin dia bukan seorang muslim yang sejati. Oleh karena itu ini yang kita titik beratkan teman-teman sekalian. Karena dalil tentang masalah ibadah sudah sangat masyhur insyaAllah. Allahu a'lam. Baik, kita coba buka pertanyaan kalau ada. Jangan banyak-banyak ya. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara bertobat dari riya? Apakah dengan sholat tobat atau cukup dengan istighfar dan tidak mengulanginya lagi? Syukran jazakallah khair. Cukup istighfar sebenarnya. Tapi kalau mau diikutkan dengan sholat taubat boleh saja. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada seseorang yang berbuat dosa, kemudian dia wudu, lalu dia sholat 2 rakaat dan dia istighfar, dia gabungkan antara sholat dengan istighfarnya, maka akan diampuni dosanya. Tapi insya Allah cukup dengan itu. Cuma teman-teman sekalian, supaya tidak riya, baca ancaman riya, kemudian juga antum harusnya memasukkan sebuah dalil atau dalil-dalil akli ke dalam diri kita secara akal. Antum kalau riya, pertama dosa besar. Riya itu dosa besar, walaupun dia syirik kecil. Ya. Riya dosa besar. Ini sulit ini. Ya. Kemudian yang kedua, amal yang sedang kita kerjakan tidak ada nilainya. Sholat yang antum gunakan, yang antum melaksanakan 15 menit, 20 menit, 1 jam, baca Quran, sedekah yang kita, hilang semuanya. Lalu untuk apa? Hanya karena pujian lisannya orang yang mengatakan, oh kamu dermawan ya, kamu soleh ya, kamu baik. Untuk apa? Orang kalau puji kita, badan kita nggak tambah gemuk kok. Ya, kita nggak tambah tampan, nggak tambah cantik, nggak ada tambahan apa-apa. Lalu untuk apa tergila-gila dengan pujian mereka? Gitu kan? Sia-sia, sayang sekali. Gitu kan? Belum lagi ini mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Orang dia itu sifat orang munafik. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada manfaatnya. Masukkan itu di pikiran kita supaya jangan riya, enggak perlu. Nah, riya ini teman-teman akan dicatat seseorang itu riya kalau dia mengaplikasikannya. Contoh misal, kalau antum lagi salat Allahu Akbar. Harus antum fahami, syaitan akan selalu menggunakan senjata pamungkasnya itu riya. Pasti kita semua ditawarkan riya. Itu ada orang di sebelah lagi lihat ada begini. Memang begitu. Ada orang lagi cerita tentang masalah umroh hajinya. Syaitan juga bisikin. Kau kan juga punya pengalaman tuh. Nangis waktu tawaf. Kamu kan juga begini. Coba ceritain. Nah seperti itu. Kalau kita tidak aplikasikan, maka kita tidak riya. Ibarat kita lagi naik mobil. Ini sering saya kasih contoh. Ada orang miskin. Bukan orang miskin. Orang lagi nawarin produk. Jual-jual biasa di lampu merah ya. Selama kita nggak buka pintunya, jendelanya, ya udah selesai. Dia kan pergi. Nah seperti itu syaitan kalau tawar-tawarin selama antum tidak ngikutin itu, tidak aplikasikan maka tidak riya. Selanjutnya setelah salam, oh maaf ini bismillah saja. Apakah suku Asy'ari dijamin masuk surga? Jazakallahu khairan. Not mohon doanya agar teman-teman saya istiqomah datang ke Masjid Nurul Iman agar mengenal kajian sunnah. Allahumma amin insyaAllah. Mudah-mudahan semua yang kita niatkan dari dunia dan akhirat Allah kabulkan. Dan semoga insya Allah sebagaimana Allah satukan di sini, kita saling melihat wajah kita ini, Allah juga satukan insya Allah di surga Firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Kalau apakah mereka dijamin masuk surga, belum ada saya dapatkan riwayat masalah itu. Tapi pujian-pujian Nabi SAW kepada mereka, iya. Jelas tadi kan. Mereka adalah ahli Al-Quran. Mereka adalah orang yang suka bersedekah dan membagi rata tentang makanan mereka yang masih ada tersisa dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang hamil, mohon doanya Ustaz dan seluruh jamaah. Insya Allah dimudahkan melahirkan normal dan diberikan anak yang saleh dan salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mohon izin bertanya Ustaz. Saya suka mengingatkan anak saya untuk murajaah hafalan Quran yang sudah saya tentukan waktunya. Saat kami di tempat-tempat umum, apa saya boleh tetap mengingatkan dan membimbing dia untuk murajaah di mana tempat tersebut terdapat orang lain? Jika itu salah, bagaimana sebaiknya Ustaz? Memang termasuk kebijaksanaan itu adalah meletakkan semua pada tempatnya. Ya, anak-anak juga harus kita berikan mereka kesempatan melalui alam anak-anaknya itu ya. Bermain, ada saatnya mereka bermain, ada saatnya mereka makan. Saya pun dalam mendidik anak seperti itu. Tidak semuanya harus duduk ya. Karena saya seorang ustadz harus duduk, harus hafal kitab ini, harus baca ini. Enggak. Ada saatnya mereka muraja, ada saatnya mereka dengarkan kisah, ada saatnya saya datangkan dengan retorika bermain. Ada saja mereka bermain umum, olahraga, segala macam, bercanda sama saudara-saudaranya itu enggak masalah. Nah kalau masalah muraja, kalau misalnya di tempat umum dan kita lihat misalnya tidak mengganggu orang lain, ibu atau ukhti yang sedang bertanya ini, lagi misalnya di supermarket, kemudian melihat suasana di supermarket itu memungkinkan
untuk bisa dia lagi jalan, anaknya di sebelahnya, nak sambil muraja ya nak, anaknya sambil muraja surah, dia ibu sambil dengar, itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya lagi duduk acara keluarga, lagi duduk makan bersama-sama, ayo nak muraja anak, kan tidak tepat, ya. Mungkin keluarga lagi mau ngomong satu sama yang lain, jadi disesuaikan aja. Baik, ini yang terakhir insya Allah. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Anak-anak sekarang untuk pertama kalinya datang kajian Ustaz. Biasa hanya mendengar dari YouTube. Afwan Ustaz, bagaimana kiat-kiat kami orang tua mengajarkan kepada anak-anak untuk mendeladani para sahabat dan menyukai kajian sirah. Syukran Ustaz. Doakan anak-anak kami agar menjadi anak-anak yang saleh. Semoga insya Allah kita semua, laki-laki dan perempuan, menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, dan semua keturunan kita juga menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Allahumma amin. Tugas kita menyampaikan, ukhti atau akh yang bertanya ini, tugas kita menyampaikan. Yang penting rutinkan untuk menyampaikan selalu nama-nama para nabi, nama para sahabat. Jadikan itu sebagai hal yang biasa mereka dengar. Itu adalah tokoh-tokoh yang mereka banggakan. Ya. Pengalaman saya pada saat duduk menceritakan anak-anak, saya duduk dan saya coba lihat bagaimana mereka dalam menangkap materi yang saya sampaikan. Karena saya sampaikan kisah tentang seorang sahabat misalnya. Anak-anak yang kecil-kecil pun, walaupun cuma 3 tahun umurnya, 3 tahun setengah, 4 tahun. Ada bahkan anak saya yang masih 2 tahun. Masya Allah, begitu saya ceritakan, tapi karena mereka saya, ini ceritanya ya, coba seperti ini, cerita tentang sahabat ini. Mereka dengar, saya langsung tanya. Ini retorik yang saya pakai. Coba setelah saya cerita, siapa yang bisa mengulangi ceritanya, Abati kasih hadiah, misalnya. Saya gituin. Saya dipanggil Abati, berarti ayah maksudnya. Maka tiba-tiba saja, mulai dari si kakaknya saya memulai. Kisahnya diulangi sama dia. Ya, karena dia tahu ada hadiahnya, walaupun itu dulu motivasinya, nggak apa-apa. Terus kemudian benar dapat hadiah, yang adik, yang ulangi. Setelah itu saya tanya lagi, pelajaran apa coba kira-kira yang bisa diambil dari sahabat ini? Oh ini suka sedekah, oh ini suka sholat, oh ini begini. Nah ternyata itu berbekas sekali itu, saya lihat. Karena mereka coba mengulangi dan coba mengambil pelajaran. Nah mirip dengan apa yang kita lakukan. Yang penting teman-teman sesuaikan dengan waktu dan tempatnya, ya kan? Jangan anak-anak baru tidur, ayo nak sekarang ulangi muraja, baru bangun, belum cuci muka, gitu kan? Ya, gitu. Atau mungkin dia lagi ada temannya datang bertamu. Temannya ini mungkin dia ingin banggakan kamar tidurnya. Udah biarin aja dulu, gitu kan. Nanti ada waktunya di mana kita bisa memberikan masukan kepada dia. Baik teman-teman sekalian, sudah pukul 15 ya, lewat 4 menit. Mungkin kita cukup sampai sini insya Allah. Tadi kita dari habis duhur, itu 12:30 berarti ya. Masya Allah, 2 jam setengah ya. Mudah-mudahan untuk tetap semangat dan mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita dan semoga ini menjadi tambahan amal buat kita semuanya dan menjadikan ini ilmu bermanfaat. Dan kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Namun sebelum bubar teman-teman sekalian akan ada hadiah yang kami siapkan. Insya Allah akan dipandu oleh Akh Ammar setelah ini. Ada pembagian hadiah yang antum bisa dapatkan dari kuis yang kami sampaikan. Baik itu dari pertanyaan umum ataupun ada dari pertanyaan materi yang sudah kita sampaikan ini. Begitu saja teman-teman sekalian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kita ucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz Khalid Basalamah. Apa? Kotak sedekah kreatif di belakang. Sampai mana tadi saya? Ya, kita ucapkan jazakallah khairan atas penyampaian dari Ustadz Khalid Basalamah. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita jadikan pelajaran dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, insya Allah kita kembali di program Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah, dan program Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah kali ini disponsori oleh Yayasan Sedekah Kreatif, yang dimana Yayasan Sedekah Kreatif ini adalah yayasan milik Ustadz Khalid Basalamah dengan beragam program-program yang insya Allah antum semua Bapak dan Ibu bisa turut berkontribusi juga. Yang ingin membelanjakan hartanya bisa melalui Yayasan Sedekah Kreatif dan insya Allah akan kita salurkan dari program-program yang sudah berjalan selama ini. Baik,
untuk hadiah kuis hari ini banyak hadiah-hadiah menarik. Ya, ada baju koko, ada gamis untuk Ahwat, ada parfum, ada kitab juga. Ya, pokoknya nggak kayak biasanya lah. Oke. Kita mulai mau dari mana nih? Ahwat atau Ikhwan ya? Selang-seling ya, kan nggak malam ya. Oke, dari Ahwat aja dulu. Sudah siap panitia Ahwat? Panitia Ahwat sudah siap? Siap, Oke, baik. Pertanyaan pertama. Ini mendapatkan hadiah buku saku, ya. Hadiah buku saku. Pertanyaannya adalah, ini gampang nih. Jadi hadiahnya ini tergantung dari tingkat kesulitan pertanyaannya. Ini gampang nih. Sebutkan 3 masjid yang memiliki keutamaan berupa pahala besar ketika sholat di dalamnya. Tunggu, boleh diulang sekali lagi? Sebutkan 3 masjid yang memiliki keutamaan berupa pahala besar ketika sholat di dalamnya. Ahwat, sabar. Pada mau Mohon baju koko baru. diarahkan untuk jangan nunjuk dulu sebelum pertanyaan selesai. Oke. Mungkin ikutin arahan saya ya. Kapan harus tunjuk tangan? Saya ulangi ya pertanyaannya ya. Sebutkan 3 masjid yang memiliki keutamaan berupa pahala besar ketika sholat dalamnya. 1, 2, 3 angkat tangan. Ayo cepat. Ini waktunya habis. Bismillah, 3 masjid yang mendapatkan keutamaan sholat di dalamnya, Masjid Aqsa, Masjidil Haram, Madinah. Masjid apa tuh di Madinah? Banyak di Madinah masjid. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Masya Allah. Ngegas. Syukran. Baik, syukron. Jazakallah. Jawabannya tepat sekali. Oke, sekarang untuk Ikhwan. Nah. Mana ya? Sebentar. Bentar ya, dipoto dulu ya. Oke, jazakallah. Untuk Ikhwan. Sebutkan 2 macam hijrah, tunjuk tangan. Ikhwan ya. Mana ya? Yang paling belakang, ada mic gak? Jar, ada mic gak, Jar? Nanti, tenang aja. Ada yang bisa tolong anterin? Bisa. Coba Mas, berdiri Mas. Iya. Itu. Agak jauh, itu tuh, yang belakang, tuh paling belakang. Itu tuh yang paling belakang. Mas, coba berdiri, tunjuk. Iya, berdiri. Ini hadiahnya buku saku. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan nama Mas. Nama saya Arif Dari mana? dari Bintaro. Oh iya. Jawabannya apa Mas? Jawabannya yang pertama hijrah dari negara kafir ke negara muslim. Ya. Contohnya dari Mekah ke Madinah. Kemudian hijrah yang kedua adalah hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan untuk beribadah. Oh, Masya Allah. Baru pertama kali hadir Mas? Iya. Makanya saya kasih hadiah, saya tahu soalnya. Baru pertama kali hadir, Masya Allah. Nanti hadiahnya diambil di panitia ya Mas ya? Oke, makasih Mas Arif. Syukron, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Sekarang kembali ke Ahwat. Hadiahnya buku plus parfum. Ini nggak boleh dipakai di luar rumah ya. Disclaimer dulu. Pakai di dalam rumah tuh, kata adik yang di depan di sini cuma boleh dipakai di dalam rumah. Oke, pertanyaannya, siapakah sahabat Nabi SAW yang dijuluki pedang Allah dan pernah menjadi panglima perang? Hitungan ketiga, tunjuk tangan. 1, 2, 3. Ahwat, tenang. Bismillah,
Pada nggak pakai parfum, Mas? Bismillah. Ya, silakan. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Benar nggak jawabannya? Benar ya? Masya Allah. Khalid bin Walid. Oke. Hadiahnya. Nah, ini sekarang hadiahnya parfum untuk Ikhwan. Ini masih julukan nih, masih julukan. Jadi coba mulai hafalin julukan-julukannya sahabat tuh, hafalin semuanya. Ya. Oke. Siapakah sahabat Nabi SAW yang dijuluki dengan Asadullah? Emang apa artinya Asadullah? Tinggal ya. Ya. Sini. Ini berdiri. Namanya siapa? Agak. Agak. Agak gimana? Agak. Apa? Oh, bagian depan. Kameranya sana. Sini. Oh, sini. Sini aja deh. Jadi blocking dulu. Sini. Dari mana? Dari Ciledug. Oh, Ciledug. Apa jawabannya? Hamzah. Hamzah siapa yang lengkap? Hamzah bin Abdul Muthalib. Masya Allah. Betul nggak jawabannya? Betul ya? Oke. Pakai parfum deh. Ya. Asal. Ntar diambil ya hadiahnya ya. Oke. Sekarang Ikhwan lagi. Ikhwan lagi. Ahwat lagi sekarang. Sekarang hadiahnya kitab. Plus ada beberapa buku. Oke, siap ya Ahwat ya pertanyaannya ya. Hitungan ketiga, tunjuk tangan. Ajwadun Naas merupakan salah satu julukan yang diberikan kepada Nabi SAW. Apa yang dimaksud dengan Ajwadun Naas? 1, 2, 3. Kok sepi ya? Tunggu, ada. Oh ada. Oke. Ajwadun nas artinya adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling Dermawan. dermawan dan Ajwadun nas. kurang lengkap. Dilempar ke yang lain. Ada, Ya. tunggu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Orang yang paling baik dan dermawan. Oh ya, tepat. Syukron. Jazakallah. Wah, terharu sekali. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat kitabnya ya. Oke, sekarang kitab untuk Ikhwan. Siapakah nama asli dari sahabat yang tadi dibahas Ustadz Khalid Basalamah? Duh. Berat nih. Berat nih. Tadi belakang, sekarang tengah ya. Sekarang tengah ya. Sekarang tengah. Nanti. Iya nanti. Beban nih kalau udah kenal sama anak kecil, beban nih. Mas yang pakai topi itu mas. Iya. Coba maju deh sini. Maju juga. Agak cepat mas, agak cepat. Baru pertama datang ya mas? Nah, ya kan? Saya apal semua jamaah-jamaah sini insya Allah. Ya, namanya siapa? Hafiz. Mas Hafiz. Dari mana mas? Dari Lipia. Di mana? Lipia. Oh Lipia. Oh. Pasar Minggu. Hah? Saya jangan dikasih pertanyaan ya. Ini mah udah tahu ini jawabannya. Apa jawabannya? Abdullah bin Qis bin Sulaim al-Ash'ari. Tuh, udah, oke. Syukur, jazakallah ya. Nggak usah, udah punya kitabnya kali ya. Tetap. Oh baru masuk awal, masya Allah. Semoga bermanfaat ya, mas. Ntar diambil di panitia ya. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Ahwat. Nah, gamis nih. Gamis. Asar berapa menit lagi? 10 menit. Oke, buat Ahwat ya. Ini 2 pertanyaan terakhir langsung saya lempar ke Ahwat ya.
Oke, bismillah pertanyaannya. Khalifah pertama pada Bani Umayyah yang merupakan dinasti pertama Islam setelah Khulafaur Rasyidin adalah, hitungan ketiga tunjuk tangan. 1, 2, 3. Ini. Yang mana? Apa tadi pertama? Udah ada? Ada. Ahwat ya. Jauh ya. Bismillah, Muawiyah bin Abu Sufyan. Iya. Selamat. Dapat gamis baru. Syukran jazakallahu khair barakallahu fik. Oke, pertanyaan terakhir untuk Ahwat. Saya langsung bacain ya. Sebutkan 2 keutamaan sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari. Siapa? Boleh diulang, Sebutkan 2 keutamaan sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari. Beliau adalah ahli ibadah dan ahli zuhud. Kemudian juga beliau adalah sahabat yang kepada beliau diturunkan kalimat keutamaan la haula wala quwata illa billah. Yang pertama tadi apa jawabannya? Sorry. Ahli ibadah dan ahli zuhud. Ahli ibadah. Yang kedua? Kepada beliau disampaikan oleh Rasulullah tentang keutamaan la haula wala quwata illa billah. Iya. 4. Syukron jazakallahu khair barakallahu fiik. Nanti hadiahnya bisa diambil di panitia. Oke, sekarang untuk Ikhwan. Gamis nih. Gamis. Ini karena adik-adik di depan dari tadi saya start gitu. Jadi yang terakhir nanti untuk anak kecil, semua yang merasa anak kecil nanti boleh tunjuk tangan. Ya, jadi tahu diri. Ini nanti kelihatan nih ntar nih. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Oke, pertanyaannya. Sebutkan 3 manfaat mempelajari sejarah hidup para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikit ya. Susah pertanyaannya emang ya. Agak tahu, nggak ada agak tahu atau tidak. Berat ini. Masa harus pakai yang rumahnya paling jauh lagi sih? Ya udah mas, maju mas. Baru pertama kali datang ya mas? Baru pertama kali datang? Udah sering? Bercanda doang. Insyaallah. Nama antum siapa? Bismillah, nama anak Haris dari Kalideres, Jakarta Barat. Jawabannya, tafadhol. Manfaat untuk mempelajari sirah Nabi yang pertama adalah untuk mengambil ibroh, kemudian untuk kita dakwahkan, kemudian untuk kita amalkan. Masya Allah. Benar nggak? Jawabannya, benar ya? Oke. Syukran, jazakallahu khair. Nanti hadiahnya di panitia ya. Gamis baru. Oke, pertanyaan terakhir buat Ikhwan. Gamis. Tapi kalau adik-adik yang pakai kegedean nanti. Terlalu besar nanti. Itu baju koko nanti jadi gamis. Oke ya. Pertanyaan terakhir. Aduh, ini gampang nih. Sebutkan keutamaan penduduk Yaman. Kecil. Mana ya? Kamu udah pernah dapat hadiah kan?
Udah pernah kan? Udah pernah ya? Ini anak kecil nih, sepakat nih anak kecil ya. Tuh, sini dek. Ya, sini. Apa? Ya. Sini. Dek, sini. Iya, kamu. Sini. Lah, balik lagi. Oh, nggak mau. Nggak mau. Oke. Berat nih. Ini keluar dari sini saya diserang nih mana kecil deh. Jadi coba deh sini deh. Udah deh. Iya udah kenal namanya siapa? Coba teman-teman. Yang pertama mengadakan salam dengan tangan yang ini. Tangannya ini kiri. Kanan begini. Terus Yang kedua sebaik-baik penduduk bumi. Apa? Sebaik-baik penduduk bumi. Baik-baik penduduk bumi. Terus apa lagi? Kan dua. Enggak ada. Ini direkam loh. Sebutkan keutamaan penduduk Yaman. Suka-suka ana dong. Beberapa. 3 deh, satu lagi. Yang pertama kali meminum sungai yang dari surga. Benar nggak jawabannya? Hah? Sungai Nabi. Surga. Ini nanti bajunya dibelah-belah loh, yang bantuin banyak loh. Hah? Oh, abinya. Harusnya abinya yang jawab tadi. Gimana nih? Benar nggak? Benar ya? Sepakat ya? Kasih ya? Masya Allah. Nanti Rabu udah nggak ada hadiah lagi ya? Udah habis. Makasih ya. Ya baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Amar beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Kami ucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kelihatan?